adik-adik, apa kabar kamu semuanya? Pernahkah kamu mendengarkan perkataan seperti ini? Samuel, Samuel. Yup, kamu benar. Mungkin kamu pernah mendengarkan cerita ini ketika guru-guru sekolah minggu kamu menyampaikannya kepada kamu ketika di ibadah sekolah minggu. Nah, di sini adik-adik, Inang akan menceritakan kepada kamu bagaimana Samuel dipanggil Allah menjadi hambanya yang setia. Namun sebelum Inang melanjutkan cerita ini, kita bernyanyi dari buku ND nomor 549, Holland Dag Danak, Namet Met Au. Holland Dag Danak, Namet Met Au, Alai na buya tu Jesus la, Holland ibana holawaki, pai masahan tu sudoi. Oh Tuhan Yesus jatuh namon, tung somar kuku dak danakmo, di homoluku pakai bayi, tau hasang apa di goardi. Di kota Rama tinggallah seorang perempuan yang bernama Hana. Setiap hari Hana ini bersedih dan dia menangis. Kenapa ya? Apakah karena dia sakit-sakitan? Oh, tidak. Apakah juga karena dia orang miskin? Oh, tidak juga. Tetapi kenapa dia bersedih, adik-adik? Hana adalah seorang perempuan yang sudah menikah. Dia menikah dengan Elkana. Tetapi adik-adik, Hana ini tidak memiliki seorang anak pun. Dan karena dia tidak memiliki seorang anak, maka mereka sepakat Elkana menikah lagi dengan seorang perempuan muda yang bernama Penina. Mereka tinggal di rumah yang sama. Penina bisa memberikan beberapa anak kepada Elkana. Tetapi adik-adik, Hana tetap juga belum bisa memberikan anak kepada Elkana. Karena demikian adik-adik, Penina ini sungguh sangat sombong. Setiap hari dia menghina Hana yang tidak memiliki anak. Ya adik-adik, pada masa itu, pada masa bangsa Israel, ketika seorang perempuan yang menikah, ketika dia tidak memiliki anak, maka dia akan dianggap hina oleh teman-temannya, oleh kerabatnya. Demikian juga Penina yang suka menghina si Hana. Hana menangis. Hana bersedih. Dia bersedih, bahkan ketika dia bersedih adik-adik, dia tidak mau makan, dia tidak mau berbicara. Tetapi walaupun demikian, Elkana ini suaminya sangat sayang, sangat mengasihi Hana. Dia selalu menghibur Hana, walaupun dia juga mengasihi Penina dan anak-anak mereka, tetapi Elkana lebih mengasihi Hana. Ya adik-adik, walaupun Elkana selalu menghiburnya, tetapi Elkana tidak mampu membuat Hana untuk tersenyum kembali. Yang bisa itu hanya Tuhan. Tetapi Hana berpikir, sepertinya Tuhan juga tidak mengingat dia. Sepertinya juga Tuhan sudah tidak lagi mau mendengarkan doanya. Setiap tahunnya, keluarga Elkana ini selalu pergi ke kota Silo, tempat kemah suci. Jadi di tempat kemah suci ini, di Silo ini, banyak orang-orang Israel pada waktu itu yang akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, persembahan korban bakaran. Jadi ketika mereka sudah tiba di sana, seperti biasanya, Elkana akan membakar korban persembahan kepada Tuhan, lalu mereka akan makan bersama dengan keluarganya. Ya pasti saja, Penina dan anak-anaknya ikut serta karena mereka adalah satu keluarga.
Nah, ketika mereka makan, Elkana memberikan daging yang lebih kepada Hana. Walaupun juga memang dia memberikan daging kepada Penina dan anak-anaknya. Tahu nggak adik-adik? Hal itu membuat Penina semakin benci kepada Hana. Dan dia semakin sering mengolok-olok Hana. Dan dia selalu mengatakan bahwa dialah yang terbaik. Dan Hana tidak layak untuk itu. Dan itu membuat Hana semakin bersedih. Pada suatu hari, ketika mereka juga di kemah suci itu, ketika mereka sudah selesai memberikan korban persembahan kepada Tuhan, Hana ini tidak kuat lagi adik-adik. Dia sudah tidak bisa lagi merasakan bagaimana sakitnya hatinya. Lalu dia masuk ke kemah suci itu, ke ruang perempuan. Dia duduk bersila adik-adik. Dia duduk bersujud. Mulutnya komat kamit. Sebenarnya hatinya memberontak. Dia berdoa dengan sangat keras tetapi hanya di dalam hatinya. Dan dia hanya kelihatan berkomat kamit. Dia tidak sadari bahwa ada seorang imam di sana yang bernama Imam Eli. Imam besar pada saat itu memperhatikan dia. Hana berdoa, "Ya Tuhan, lihatlah hamba-Mu yang setia ini kepadamu. Kenapa Kau Tuhan memberikan hamba cobaan seperti ini? Engkaulah yang maha baik, yang maha kasih. Kenapa aku belum memiliki seorang anak pun ya Tuhan? Dan ini membuat aku bersedih. Berikanlah hamba-Mu ini Tuhan seorang anak laki-laki. Dan aku berjanji kepadamu, aku akan menyerahkan dia. Dia akan menjadi hamba Tuhan. Dia akan menjadi pelayan Tuhan yang baik." Imam Eli melihat perempuan yang sedang komat kamit itu. Dan dia mendekatinya dan mengatakan, "Hei perempuan, ngapain kamu di tempat itu? Kamu sepertinya mabuk ya? Kamu berkata-kata seperti itu. Dasar kamu tidak tahu malu." Lalu Hana pun adik-adik menoleh kepada Eli. Dan dia berkata, "Tuhan, saya ini bukanlah perempuan jahat. Saya ini bukanlah mabuk. Saya hanya mau berbicara kepada Tuhanku. Aku belum memiliki anak. Aku memohon kepada Tuhanku agar Dia memberikan anak kepadaku." Lalu Imam Eli pun berkata, "Ya sudahlah, jadilah kepadamu. Allah akan mengabulkan doamu." Kamu tahu gak adik-adik? Lalu Hana pun pulang ke rumah dengan sangat bersukacita, dengan sangat gembira. Karena dia tahu bahwa Allah akan mendengarkan doa dia. Jadi adik-adik, sekarang walaupun Penina selalu menghina dia, tetapi dia bersukacita karena dia bisa menyampaikan keluhannya kepada Allah. Dan dia sangat yakin bahwa Allah mendengarkan dia dan dia akan memiliki seorang anak laki-laki. Adik-adik, Tuhan mendengarkan doa Hana. Akhirnya Hana memiliki seorang anak laki-laki. Hana bersukacita, Hana berbahagia. Dan seperti janjinya, dia akan menyerahkan anaknya itu kepada Tuhan. Ya, dia menamai anak laki-lakinya itu Samuel. Tahukah kamu apa arti Samuel? Ya, kamu benar. Samuel adalah anak yang diminta daripada Tuhan. Lalu Hana pun membawa Samuel ke Silo, tempat kemah suci. Samuel sudah lepas menyusui dari ibunya, dan mereka pun bersukacita menemui Imam Eli yang ada di Silo.
dia berkata kepada Imam Eli, "Bapak, masih ingatkah kau kepadaku? Siapa kamu dan siapa anak ini?" "Bapak, akulah perempuan yang kamu tegur itu. Akulah perempuan yang berdoa kepada Tuhan, yang meminta anak kepada Tuhan, dan yang berjanji akan memberikan anakku kepadanya. Dan sekarang Bapak, ini aku datang kepadamu. Aku menyerahkan anakku kepadamu. Dan anakku ini bernama Samuel." Oh, tentu saja Imam Eli bersukacita, anak-anak. Kenapa? Karena ternyata Samuel juga adalah keturunan dari suku Lewi. Kamu tahu kan apa peranan dan tugas suku Lewi di bait suci? Ya, mereka adalah pelayan-pelayan firman dan mereka juga melayani di rumah suci. Setiap tahunnya Hana selalu datang ke Silo. Dan dia membawakan jubah putih kepada anaknya yang kecil itu. Dan dia tidak lupa selalu mendoakan anaknya itu agar anaknya sehat dan dia juga bisa bertumbuh dengan baik. Tahu nggak adik-adik? Ternyata sukacita Hana semakin bertambah-tambah. Karena Hana juga memiliki anak yang lain dari Elkana. Dan dia sungguh menjadi perempuan yang sangat berbahagia karena dia memiliki anak. Kini Samuel tinggal bersama para imam di sana dan juga suku Lewi yang melayani di kemah suci. Walaupun dia masih kecil anak-anak, tetapi dia bersukacita, dia bergembira. Dia memiliki sebuah ruangan yang kecil di kemah suci itu. Tetapi walaupun dia bergembira anak-anak, dia bersukacita untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat itu, membantu Imam Eli untuk pekerjaan yang kecil-kecil, tetapi hatinya sangatlah heran dan juga bersedih. Kenapa adik-adik? Imam Eli mempunyai dua anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Mereka juga diangkat sebagai imam di kemah suci itu. Tetapi tahu nggak adik-adik? Ternyata Hofni dan Pinehas tidaklah melakukan pekerjaan mereka sebagaimana seorang imam yang sebenarnya. Mereka ini suka loh adik-adik berdiri di depan pintu kemah suci itu. Lalu mereka suka menghina, suka mengolok-olok ya, suka memberikan kata-kata kutukan kepada bangsa Israel yang sedang memberikan korban persembahan pada saat itu. Dan juga mereka berdua ini adik-adik suka mengambil korban persembahan yang sedang dimasak, yang masih dimasak anak-anak, yang belum masak, sedang dimasak. Mereka mengambil daging yang baik dan meninggalkan sisa yang buruk dan diberikan kepada Tuhan. Tentu saja adik-adik, Tuhan tidak suka dengan perbuatan itu. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli ini sampailah ke telinga Imam Eli. Tetapi sangat disayangkan adik-adik, Imam Eli tidak mau menegur dengan keras anak-anaknya. Bahkan sampai Tuhan mengirimkan seorang nabi untuk mengingatkan Imam Eli bahwa anak-anaknya telah berbuat dosa. Imam Eli hanya mendengarkan saja, tetapi tidak mau mendengarkan. Dan dia tidak mau menegur mereka dengan keras, tetapi membiarkan anaknya tetap melakukan perbuatan seperti itu. Ya adik-adik, Samuel kan tinggal di kemah suci. Dan dia melihat perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang dewasa di tempat itu. Ya, terlebih apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Tetapi Samuel tetaplah Samuel. Dia melakukan apa yang baik di mata Allah. Dan orang-orang juga menyukai Samuel.
kemudian Imam Eli semakin tua. Matanya kabur anak-anak, adik-adik, dan juga penglihatannya semakin berkurang. Ya, tentu saja Samuel juga semakin besar. Pada suatu malam, ketika Samuel sedang tertidur dan Imam Eli sedang tidur-tiduran di rumah kemah suci, Samuel mendengarkan panggilan. Samuel, Samuel. Samuel terkejut dan dia segera berlari, adik-adik, dan dia menjumpai Imam Eli. Bapak memanggil aku ya? Imam Eli terheran-heran. Tidak, anakku. Aku tidak ada memanggil engkau. Tidurlah kembali. Lalu Samuel pun kembali ke kamarnya. Ketika dia hendak membaringkan tubuhnya, adik-adik, terdengar lagi suara yang memanggil. Samuel, Samuel. Segera Samuel berlari menjumpai Imam Eli. Bapak memanggil aku ya? Imam Eli kembali terheran, anak-anak. Tidak, anakku. Aku tidak ada memanggil engkau. Mungkin kamu sedang bermimpi, anakku. Sudah, pergilah kembali ke kamarmu. Tidurlah. Kembali Samuel ke kamarnya. Tetapi dia berpikir keras, anak-anak. Pasti itu Imam Eli yang sedang memanggilnya. Ketika dia juga membaringkan tubuhnya, untuk ketiga kalinya, Samuel mendengarkan namanya dipanggil, adik-adik. Samuel, Samuel. Kembali dia berlari menjumpai Imam Eli dan berkata, Bapak memanggil saya kan? Lalu Imam Eli pun kembali terheran-heran. Dan akhirnya dia menyadari, anak-anak, sebenarnya itu adalah Allah yang sedang memanggil Samuel. Lalu Imam Eli berkata kepada Samuel, anakku, suara yang kamu dengar itu adalah suara dari Allah. Jadi ketika kamu mendengar kembali suara yang memanggilmu, katakanlah, anakku, ya Tuhan, hamba di sini Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan. Lalu adik-adik, Samuel pun kembali ke tempat tidurnya. Dia bersuka cita, tetapi juga dia berdebar-debar hatinya, adik-adik. Kenapa? Karena dia akan berbicara kepada Tuhan. Lalu kembali dia mendengarkan Tuhan memanggilnya. Samuel, Samuel. Lalu Samuel pun berkata dengan bersuka cita, ya Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini siap untuk mendengarkan. Lalu Tuhan pun, adik-adik, berbicara kepada Samuel. Tuhan mengatakan kepada Samuel bahwa Tuhan marah kepada keluarga Imam Eli karena mereka telah melakukan dosa. Dia bersedih karena Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli. Dan pada malam itu, adik-adik, Samuel tidak lagi bisa tidur dengan baik. Di pagi hari, ketika Samuel akan kembali melakukan pekerjaannya di kemah suci itu, Imam Eli memanggil Samuel. Imam Eli meminta Samuel untuk menceritakan apa yang Tuhan katakan kepada Samuel. Awalnya Samuel begitu berat untuk mengatakannya, adik-adik. Tapi dia harus mengatakan itu. Dia menceritakan semua pembicaraan dia dengan Tuhan ketika Tuhan berbicara kepadanya. Tetapi Imam Eli tetaplah Imam Eli. Dia tidak mau bertobat, adik-adik. Dia hanya mengatakan, ya sudahlah, apa yang baik menurut Allah, biarkanlah itu terjadi. Nah adik-adik, kemudian Allah menghukum keluarga Imam Eli. Dan Samuel pun
melayani Tuhan dengan sangat setia. Nah adik-adik, kamu sudah mendengarkan cerita tentang Samuel bukan? Ya, siapa yang mau seperti Samuel? Oke, bagus. Dari cerita ini, apa yang bisa kamu dapatkan? Ya, kamu benar ya. Walaupun kamu masih kecil, jadilah anak yang baik. Anak yang mendengarkan nasihat orang tuanya. Anak yang menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih besar dari kamu. Sayang kepada keluarga, adik, kakak, dan abang, dan juga hormat dan sayang kepada guru-guru sekolah minggunya. Nah adik-adik, ketika kamu melihat perbuatan yang jahat, jangan diikuti ya. Kamu tetaplah anak sekolah minggu yang baik, yang memberi contoh dan teladan. Pastinya Tuhan akan suka kepadamu dan juga orang-orang akan suka kepadamu. Ya, kita akan mengakhiri cerita kita pada hari ini. Kita bernyanyi lagu Samuel, Samuel. Terima kasih untuk mendengarkan cerita Inang ya. Shalom. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel.